Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Andriani Zulkarnain dari MA Konsentrasi MSDM A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal di dalam suatu perusahaan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih apa pengertian dari penilaian kinerja itu tersendiri. Menurut para ahli, dari yang pertama adalah Dassler 2015, penilaian kinerja itu adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Yang kedua ada Sastro Hadiwiryo di tahun 2002, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menilai kinerja karyawan dengan cara membandingkan kinerja dengan uraian pekerjaan. Dan yang ketiga ada Matis dan Jackson tahun 2006, yaitu proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Dan yang terakhir ada dari Bayres dan Ru tahun 2006, yaitu proses mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dan menyusun rencana pengembangan kepada karyawan. Nah, dari keempat pengertian dari para ahli ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja. Yang pertama itu adalah tujuannya. Yang pertama adalah perbaikan prestasi kerja, yang kedua penyesuaian kompensasi, ketiga keputusan penempatan, lalu ada kebutuhan pelatihan dan pengembangan, lalu ada perencanaan dan pengembangan karir, lalu kesalahan dalam desain pekerjaan, dan yang terakhir adalah kesempatan kerja yang adil. Nah, lalu ada manfaat dari penilaian karyawan. Yang pertama adalah sebagian besar pekerjaan berdasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Yang kedua, ada penilaian kinerja memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, ada penilaian dapat membuat manajer mengembangkan rencana dan evaluasi terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, penilaian dapat memberikan kesempatan untuk meninjau karir, kebutuhan pelatihan, dan lain-lain terhadap karyawan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria penilaian kinerja. Kriteria penilaian kinerja ini standarnya ada 3. Yang pertama ada hasil kerja individu. Nah, hasil kerja individu ini, jika hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Dan yang kedua ada hasil kerja dari perilaku. Nah, perilaku ini merupakan salah satu faktor penentu efektivitas kinerja karyawan sehingga merupakan salah satu poin penting kriteria penilaian kinerja di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga itu ada traits. Traits itu adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Tapi menurut Schuller dan Jackson tahun 2006, kriteria penilaian kinerja ini ada sedikit perbedaan, namun ada 3 poin juga. Yang pertama, ada kriteria berdasarkan sifat, yaitu memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan, loyalitas, keandalan, kemampuan, berkomunikasi, dan keterampilan memimpin. Jadi di sini penilaian kinerja berdasarkan sifat itu tidak hanya melihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, tidak. Jadi mereka memperhatikan beberapa poin seperti loyalitas terhadap perusahaan, terus keandalan mereka dalam melakukan job desk mereka, kemampuan berkomunikasi antara mereka dengan pihak manajemen atau dengan sesama karyawan, dan keterampilan memimpin. Nah, yang kedua itu ada kinerja berdasarkan perilaku, yaitu terfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Kriteria ini penting bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar personal. Biasanya ini terfokusnya itu pada kegiatan produksi atau operasional dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada kinerja berdasarkan hasil. Ini kinerja yang berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan ketimbang bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan. Jadi kalau untuk yang ini, mereka lebih berfokus kepada hasil yang sudah dilakukan oleh karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, ada beberapa metode nih untuk penilaian kinerja di suatu perusahaan. Yang pertama ada metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu atau
Past-Oriented Evaluation Methods dilakukan berdasarkan masa lalu pastinya. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Nah, ada beberapa cara nih. Yang pertama ada skala peringkat atau rating scale. Nah, rating scale ini merupakan penilaian prestasi di mana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Yang kedua ada daftar pertanyaan. Nah, metode ini menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Nah, penilai hanya perlu memilih pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. Jadi, dari pihak HRD atau dari personalia memberikan formulir berisi beberapa pertanyaan, nah nanti tinggal diisi-isi aja sesuai dengan kenyataan. Nah, yang ketiga ini ada metode dengan pilihan terarah. Nah, salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya memiliki nilai yang sama. Nah, yang keempat ada metode peristiwa kritis. Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan yang dibuat penilai atas perilaku karyawan yang sangat kritis, seperti sangat baik atau sangat jelek di dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi, untuk metode yang keempat ini kita diperlukan pemikiran yang kritis apakah penilaiannya itu sangat baik atau sangat jelek, itu memakai metode ini. Yang kelima ada metode catatan prestasi. Nah, metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan yang banyak digunakan oleh profesional. Nah, yang keenam ini ada skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Lalu sebenarnya ada lagi, yaitu metode peninjauan lapangan. Nah, penilaian turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM. Untuk metode ini, spesialis SDM mendapatkan informasi dari atasan langsung perihal prestasi karyawannya, lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut. Jadi, pihak yang melakukan penilaian kinerja itu langsung terjun ke lapangan, langsung menanyakan ke beberapa manajemen, menanyakan bagaimana sih performa karyawan-karyawan mereka. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ada tes dan observasi prestasi kerja. Berdasarkan pertimbangan dan keterbatasan, penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan, berupa tertulis dan peragaan syaratnya tes harus valid dan reliable. Selanjutnya ada metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Tadi ada masa lalu, sekarang ada masa depan. Metode penilaian kinerja berorientasi masa depan berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Sini ada beberapa poin. Yang pertama ada penilaian diri sendiri atau self-appraisal. Ini maksudnya apa sih? Penilaian diri sendiri itu adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kinerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Jadi, ini penilaian terhadap diri sendiri seperti contohnya, saya sebagai karyawan atau Anda sebagai karyawan mengevaluasi diri Anda sendiri apakah sudah bekerja dengan baik di dalam perusahaan, lalu apa yang kurang dalam diri Anda dalam melakukan pekerjaan itu dapat menjadi proses penilaian kinerja. Yang kedua ada manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective. Ini merupakan manajemen berdasarkan sasaran, merupakan satu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja karyawan secara individu di waktu yang akan datang. Yang ketiga ada implikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBO atau manajemen by objective. Nah, MBO ini digunakan untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui konsultasi dengan atasan mereka. Keberhasilan dari penilaian kinerja tergantung pada pendekatan yang konsisten untuk mendapatkan perbandingan hasil, ukuran, dan standar yang jelas. Selain penilaian harus bebas dari bias, itu harus digarisbawahi. Lalu ada penilaian dengan psikolog. Ini penilaian dengan menggunakan psikolog untuk melakukan penilaian potensi-potensi yang akan datang, bukan kinerja dari masa lalu. Dan yang terakhir ada pusat penilaian.
Penilaian ini sebagai suatu bentuk penilaian pekerjaan terstandar yang tertumpu pada beragam tipe evaluasi dan beragam penilaian. Pusat-pusat penilaian sebagai bentuk standar pekerja yang bertumpu pada tipe-tipe evaluasi dan nilai-nilai ganda. Nah, selanjutnya ada permasalahan penilaian kinerja. Jadi, selama pihak manajemen melakukan penilaian kinerja di dalam suatu perusahaan, pasti mereka akan menemukan beberapa permasalahan. Dan tentunya jika ada permasalahan di dalam proses penilaian kinerja, itu akan menciptakan penilaian yang tidak objektif. Nah, permasalahannya ada apa aja sih? Itu ada 6 permasalahan. Yang pertama ada bias penilai. Ini merupakan kesalahan yang sering terjadi. Bias penilai itu tersebut biasanya tidak ada pekerjaan, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, kedekatan dengan pimpinan, dan lainnya. Nah, manajemen perlu menghilangkan bias-bias pengawas terhadap individu bawahan atau menangkal bias tersebut selama proses penilaian. Yang kedua ada halo effect. Halo effect adalah opini pribadi atau subjektivitas penilaian terhadap yang dinilai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian performance yang sesaat. Misalnya sebagai contoh, jika seorang penilai menyukai seorang karyawan, maka opini tersebut bisa jadi mengalami distorsi estimasi terhadap kinerja karyawan itu sendiri. Masalah ini sering meringankan atau memberatkan ketika para penilai harus menilai karakter kepribadian teman-teman mereka atau seseorang yang sangat tidak disukainya. Yang ketiga ada central tendency. Central tendency adalah kondisi penilaian yang dilakukan tidak secara komprehensif. Penilaian yang dilakukan hanya melihat rata-rata tingkat produktivitas pekerjanya saja. Hal ini terjadi karena kurang adanya keakraban antara penilai dan yang dinilai. Jadi mereka hanya melihat apakah karyawan tersebut produktivitas nggak selama bekerja atau tidak gitu. Yang keempat ada leniency atau kelunakan. Leniency adalah penilaian yang diberikan terlalu lunak atau murah, dengan memberikan nilai yang tinggi kepada yang dinilai. Bias kemurahan hati ini seperti itu tidak dikehendaki karena hasilnya para pegawai bakal terlihat lebih dari kenyataan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kekurangan keakuratan penilaian ini mengarah kepada perputaran para pegawai yang pindah ke organisasi lain yang sanggup menilai kinerja mereka secara akurat dan memberikan mereka pengakuan yang mendasar. Jadi maksud dari leniency ini adalah ketika suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan, mereka nih melakukan penilaian yang terlalu murah hati gitu, jadi terlalu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi seperti performance yang mereka itu naik, selalu bagus, padahal aslinya mereka memerlukan beberapa evaluasi, sehingga ada banyak sekali karyawan-karyawan yang seperti pindah organisasi mencari manajemen yang melakukan penilaian kinerja secara real atau secara fakta. Nah, selanjutnya ada strictness atau keketatan. Strictness adalah penilaian kinerja dilakukan secara ketat. Kadang-kadang penilai akan memberikan penilaian yang rendah terhadap kinerja seseorang, meskipun sebenarnya beberapa karyawan kinerjanya di atas rata-rata. Nah, bias-bias keketatan dan kemurahan hati ini dapat dikendalikan atau dihitung dengan dua cara. Yang pertama dengan mengalokasikan nilai-nilai ke dalam distribusi yang dipaksakan atau forced distribution, di mana bawahan-bawahan dibagi menurut distribusi nomor, atau dengan mengurangi ambiguitas skala penilaian itu sendiri. Kalau misalnya tadi leniency itu tentang kelunakan, jadi penilainya itu memberikan hasil penilaian yang terlalu dibuat-buat atau terlalu lunak, tapi kalau strictness kebalikannya, jadi kadang memberikan penilaian kinerja di bawah standar, sedangkan faktanya karyawan-karyawan sudah melakukan pekerjaannya dengan baik atau di atas rata-rata. Ini kebalikannya. Dan yang terakhir ada resensi. Resensi adalah penilaian yang dilakukan pada saat-saat tertentu atau sesaat saja. Penilaian ini biasanya dilakukan hanya pada saat-saat yang dianggap oleh tim penilai saat yang tepat untuk dilakukan penilaian, sehingga penilaian ini tidak dilakukan secara teratur atau rutin, melainkan sesempatnya tim penilai untuk melakukan penelitian. Akibat dari penilaian ini, maka akan sulit untuk menetapkan karyawan yang potensial atau tidak. Jadi, kalau resensi ini lebih jatuhnya ke dalam konsisten antara pihak penilai terhadap perusahaan. Jadi tiba-tiba biasanya kan kalau di dalam perusahaan itu melakukan penilaian kinerja secara rutin, mungkin dalam 1 tahun itu bisa dilakukan penilaian kinerja selama 2 kali, yaitu setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau dari masalah resensi ini mungkin tiba-tiba 3 bulan sekali melakukan penilaian, tiba-tiba belum apa-apa udah penilaian terus, secara waktunya tuh dadakan gitu. Jadi penilaiannya itu tidak teratur dan tidak merata jadinya.
Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin komentar mengenai video yang saya jelaskan ini, bisa langsung komen di reply section atau di comment section. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.